Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel Alika. Masih bersama saya, Rika Endah Nur Hidayah. Baik, pada kesempatan ini saya ingin sharing dan berbagi tentang 7 tips untuk bertemu dosen pembimbing atau doping. Kenapa sih tips ini saya berikan? Karena ini juga merupakan fenomena yang sering dikeluhkan mahasiswa ya. Gimana ya caranya sudah sebulan WA saya nggak dibalas, atau sudah sebulan cuman di read, sudah sebulan belum ada balikan, belum diperiksa, belum ada komen dan sebagainya. Nah, mari kita diskusi dan cobalah tips-tips berikut, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk yang baru pertama kali mampir, silahkan subscribe dan like dan share bila itu bermanfaat. Oke, kita mulai. Yang pertama, berdoa. Berdoa, biasakan berdoa untuk sebuah pekerjaan yang baik. Berdoalah kepada Tuhan Sang Pencipta, mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan. Bila kita masih mempunyai orang tua, silakan mohon bantu orang tua untuk mendoakan kemudahan dan kesuksesan kita, kelancaran studi kita, dan jangan lupa kesehatan pembimbing juga didoakan ya. Jangan gara-gara pembimbingnya jutek terus kamu doakan yang enggak gitu. Kalau pembimbingnya sehat, moodnya bagus, maka kita juga akan selalu mudah untuk bertemu dengannya. Ya, be positive thinking aja. Yang kedua, kirim pesan janji dengan santun. Biasakan dengan salam di awal. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mohon izin. Itu biasakan ya. Atau mohon maaf. Prof, Ibu, Bapak, apakah besok boleh saya mengganggu waktunya? Tunggu ya, jangan maksa. Terus kamu miss call gitu ya. Kalau ternyata belum centang atau centangnya biru atau nggak ada tanda biru karena dia memang hilangkan tanda centang birunya, ya sabar, banyak-banyak berdoa saja. Ya, terus mau gimana lagi? Nah, kalau misalnya sudah seminggu tidak ada perubahan, boleh mencoba membuat janji ulang. Oke, tetap dengan kalimat yang santun. Mohon izin, mohon maaf, apakah saya boleh mengganggu waktunya? Oke, besok datang. Misalnya dia cuma balas gitu, "Eh, mohon izin Ibu, besok saya bisa jumpa jam berapa? Di mana?" Gitu. Jadi jangan, pernah saya dapat SMS dari mahasiswa nih, "Mecom, Ibu jam berapa kita bisa bimbingan?" Mak jang gitu ya. Apa? Ya, itu biasanya sih mahasiswa-mahasiswa level bawah ya. Mudah-mudahan kalau mahasiswa yang sudah mau tamat, yang skripsi, itu sudah lebih santun ya. Karena kalau semester awal tuh biasanya bawaan dari SMA ya. Tapi mudah-mudahan nih kalau di sini ada yang masih semester awal udah ikutan nonton, ya belajar untuk menjadi santun lebih dini. Yang ketiga, siapkan fisik. Kenapa sih mesti menyiapkan fisik? Emang kita mau tarung ya? Enggak lah. Ya, siapkan fisik kita, tidur yang cukup. Karena kalau tidur yang kurang membuat kita juga jadi bad mood, irritable, terus wajah kita juga nggak fresh. Jadi ketika ketemu dosen bawaannya merengut gitu ya. Jadi dosen juga nggak mood tuh untuk bimbingan gitu. Nah, jadi kalau bisa sih tidak lagi begadang, semua revisi dan lain-lain hal yang ingin kita diskusikan dengan dosen sudah kita siapkan. Yang keempat, apa sih yang mau disiapkan? Tadi fisik, jangan lupa ya. Sekarang mental. Kenapa mental? Aduh. Ada beberapa kecewa yang mungkin akan terjadi. Kita sudah bikin janji, sudah oke, waktu dan tempat disepakati. Kalau untuk mahasiswa S1 sih masih mending karena biasanya mereka masih kuliah di situ kan. Nah, kalau untuk mahasiswa S2 atau S3, pengalaman saya pribadi dan teman-teman yang luar daerah, bayangkan dia ke tempat kuliah datang hanya untuk bimbingan dan memenuhi janji. Ternyata dosen pembimbing atau dosen pengujinya tidak ada, atau tiba-tiba dia membatalkan janji karena ada urusan mendadak, dan itu nggak bisa kita bilang karena dia juga unpredictable kan. Nah, kalau misalnya kita belum jalan dari rumah, it's okay. Nah, kalau kita udah nyampe di kampus, itu memang gunung berlipat ya, tingkat dewa. Jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama tadi itu ya, yang paling menyedihkan gitu, sakitnya tuh di sini. Ketika kita sudah datang, ternyata kita tidak bisa berjumpa. Nangis Bombay. Nah, yang kedua, eh kita ketemu, tapi kita nggak bisa diskusi. Kita cuma bisa letakkan ya, kamu ambil minggu depan atau ingatkan saya minggu depan. Itu masih agak mending ya.
75% deh kecewanya gitu. Yang ketiga, diterima, kita diskusi, tapi banyak coretan. Banyak coretan. Jadi 50% ya kecewanya gitu. Dan kalau kamu nggak siap itu juga bisa bikin kamu down. Udah capek merevisi, dicoret banyak gitu. Jadi makanya eh, bersiap-siap fisik maupun mental. Alternatif lain memang nggak dicoret tapi mungkin ditolak. Itu lebih menyakitkan daripada yang dicoret tadi. Persentasenya hitung sendiri aja deh. Kenapa? Karena grade eh, penerimaan setiap orang itu berbeda ya. Nah, yang kelima, siapkan revisi dan berkas lama. Kenapa sih menyiapkan revisi? Saya sarankan kalau kamu ketemu dosen pembimbing, revisiannya tuh dibawa, terus yang lama juga dibawa. Kalau misalnya kita sudah tebal, sudah terlalu banyak kita ngeprint, maka kita biasanya kan kalau udah semakin banyak tuh revisi sudah fix ya, nggak terlalu banyak. Maksudnya kalau kita sudah semakin sempurna, revisinya tidak terlalu banyak. Jadi silakan keluarkan lembar yang salah, kamu siapkan lembar yang baru. Nah, pisahkan ini yang lembar yang salah, ini yang lembar baru. Kenapa? Itu untuk mengantisipasi begini, pengalaman saya pribadi. Jadi gini, eh, saat kita bimbingan, minggu lalu tuh udah dicoret, terus kita perbaiki. Nah, pada pertemuan berikutnya itu yang kita perbaiki dicoret lagi dan diminta ke seperti awal gitu. Nah, makanya dari awal kamu sudah siapkan itu dan tetap dengan santun disampaikan ya. Ketika berjumpa, mohon maaf Ibu atau Bapak, ini hasil revisi sesuai dengan saran dan Bapak Ibu. Ini saran yang disampaikan, ini hasil yang lama, ini yang barunya. Jadi dengan begitu, dengan caramu menyampaikan yang enak, berkasmu yang rapih dan tertib, sebagai dosen pembimbing juga kita nyaman. Dan kelebihan lainnya, dosen pembimbing juga tidak punya waktu banyak kalau dia harus membaca dari awal. Makanya ketika kita bawa hasil revisi yang baru dengan hasil coretan yang lama itu sangat terbantu sekali gitu. Kalau saya pribadi suka saya minta mana yang lama, mana yang baru, kamu pegang ini saya pegang, mari kita buka sama-sama. Langsung kita cocokkan saran-sarannya, kalau udah oke selesai gitu. Ya. Nah, satu lagi, mohon izin. Bila berkenan, bolehkah saya merekam hasil diskusi? Mana tahu dari coretan ada yang saya lupa atau belum saya pahami, mungkin saya bisa ulang kembali rekamannya gitu. Jadi jangan ngasal ya, kamu diam-diam macam detektif, kamu rekam gitu. Kenapa? Hati-hati, ada dosen yang tidak ingin direkam, karena bisa jadi rekaman itu nanti misalnya jadi hal-hal yang paranoid ya, nanti kamu sebarkan atau begono atau begini. Jadi tetap everything minta izin dan sampaikan dengan santun ya. Oke, yang keenam, datang lebih awal dari janji. Jadi, kalau misalnya kita janji jam 10 tuh, kalau bisa datanglah setengah 10. Maksudnya, kalau kebetulan beliau selesai mengajar lebih cepat atau misalnya ada rapat lebih cepat selesai, terus kita ketemu, kadang kita WA kembali ya. Mohon izin Bapak, Ibu, saya sudah di ruangan Ibu atau misalnya di depan ruangan Ibu. Itu kalau dia welcome, masuk gitu. Tapi kalau lagi nggak welcome, kita kan janji jam 10. Jadi bersiap-siap deh. Kalau mahasiswa mah begitu ya gitu. Mau S1, mau S2, mau S3 sama aja gitu. Nah, jadi balik. Dosen pembimbing tidak pernah salah. Kalau salah, kembali ke pasal 1. Itu mah intermezzo ya, biar nggak stres gitu. Nah, yang terakhir, selalu menjaga mood. Suka nggak suka, mood kita harus selalu menyenangkan dan tersenyum. Kecewa atau tidak, banyak coretan atau ditolak, tetap harus menikmati. Oke, itu beberapa tips yang bisa kita lakukan agar kita sukses setiap proses bimbingan. Oke, salam sejahtera buat semua. Mari kita diskusi bila ada hal-hal yang ingin didiskusikan di kolom komentar. Sampai ketemu di topik yang lain.